Halo guys, kami dari tim 5 kelompok 4. Saya Alam Situmorang. Saya Reski Fitri Zaid. Selamat datang di podcast mendadak kami. Jadi, Bang Alam, malam ini kita mau bahas apa ini? Jadi, Kak Fitri, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kasus pelanggaran nilai-nilai ASN. Jadi, kasus yang kita angkat ini kasus yang berkaitan dengan instansi kita nih, Kak. Nah, Hmm, menurut Kakak, kasus yang cocok yang kita akan bahas kali ini apa ya? nah, ini kemarin tuh aku sempat baca-baca tuh di artikel. Ada kasus di mana petugas imigrasi yang menyuap, meminta uang kepada warga negara asing, kalau nggak salah Tiongkok. Nah, mereka meminta untuk menyelipkan uang di dalam paspor mereka buat supaya mereka tidak terhambat masuk ke dalam negara kita, ke Indonesia, kayak gitu. Kasus ini aku sempat dengar juga, Kak. Hmm, gimana tuh Bang? Saya lihat di situ DPR menilai kalau kasus ini adalah bentuk kejahatan terhadap keamanan negara kita, dan kasus ini juga mempermalukan negara kita di mata dunia. Hmm. Soalnya ini sampai ke kedutaan Tiongkok juga ya, Kak? Iya, katanya tuh ini apa kedutaan Tiongkok yang mengirim surat langsung ke apa beberapa lembaga di negara kita. Jadi menurut Bang Alam kita sebagai ASNI yang menerapkan beberapa nilai, nilai dalam melakukan pelayanan, gimana ini? Kita sebagai ASN itu terdapat beberapa nilai yang harus kita praktekkan dalam pelayanan publik, Hmm. yang biasa kita singkat dengan sebutan nilai berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, kedua akuntabel, ketiga kompeten, yang keempat itu harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, yang terakhir yaitu kolaboratif. Kita akan membahas nilai-nilai yang dilanggar pada kasus ini, Kak. Gimana? Cocok? Cocok. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Nah, berorientasi pelayanan itu petugas ASN dituntut untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang pengguna jasa tersebut. Menurut Kakak ini kaitan nilai ini terhadap kasus yang kita bahas tadi itu apa ya, Kak? Menurutku ya, dalam kasus ini, di mana petugas imigrasi itu justru menyalahgunakan posisi mereka dengan memeras puluhan warga negara asing asal Tiongkok. Mereka meminta uang yang disisipkan ke dalam paspor agar proses masuk ke Indonesia dipermudah. Nah, dari tindakan ini jelas bertentangan dengan semangat pelayanan publik yang prima. Praktik seperti ini menciptakan ketidakpercayaan dan citra buruk terhadap pelayanan keimigrasian Indonesia, baik di mata publik dalam negeri maupun internasional. Ya, padahal di sini dituntut bahwa petugas itu harusnya bersikap ramah, adil, dan profesional terhadap setiap warga negara maupun Hmm. warga negara asing ya, Kak. Nah, ya walaupun Nah, mereka dari luar negeri itu harusnya kita gimana ya, tidak mengambil keuntungan dari keadaan tersebut. Seperti itu. ya, kita sebagai ASN harus mengabdi kepada masyarakat, bukan Mm-mm. untuk mencari keuntungan pribadi gitu ya, Kak. Iya, iya. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai yang kedua, yaitu akuntabel. Aparatur sipil negara yang akuntabel bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil, Mm. serta mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya secara terbuka dan jujur. Gimana nih, Kak? Nilai akuntabel terhadap kasus ini? Apa kaitannya? Gimana? Menurutku ya, dari tindakan suap ini eh, menunjukkan bahwa petugas tidak bertanggung jawab eh,
atas tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara. Mereka menyalahgunakan kepercayaan institusi untuk keuntungan pribadi mereka. Hal ini pastinya merugikan institusi imigrasi dong. Namun juga menciptakan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem keimigrasian nasional. Gitu, Bang. Iya, padahal kita di sini dituntut untuk terbuka dan jujur. Nah, sedangkan pada kasus ini sudah pasti tidak jujur dan sudah pasti tidak terbuka. Iya. Kita lanjut yang ke nilai yang ketiga ya, Kak. Oke. Nilai yang ketiga yaitu kompeten. Kompetensi bukan hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas, tapi juga mencakup integritas moral dan pemahaman terhadap etika profesi. Pegawai yang kompeten akan menghindari segala bentuk tindakan yang mencederai institusi. Gimana nih, Kak? Nilai yang ketiga nih, kompeten terhadap kasus tersebut. Nah, ini nih menurutku yang paling mencolok ya dari nilai-nilai berakhlak terhadap kasus ini nih, yang kompeten ini. Jadi mereka tuh mencerminkan ketidakmampuan mereka dalam menerapkan prinsip dasar profesi. Mereka tuh gagal memahami peran mereka sebagai garda terdepan dalam berhubungan dengan orang luar. Jadi tanggung jawabnya sebagai wajah terdepan negara dalam pelayanan negara ini mereka gagal dalam memahami tugas tersebut. Nah, ini menunjukkan integritas dan profesionalitas mereka tuh rendah. Mereka bukan hanya itu, mereka juga tidak sadar akan konsekuensi hukum dan reputasi yang ditimbulkan. Di sini juga menurut saya dalam kasus ini itu petugas yang melakukan kasus tersebut sangat menunjukkan bahwa dia itu tidak kompeten. Padahal berarti dia kurang memahami tentang nilai-nilai yang kita emban di sebagai ASN ya, Kak. Iya. Mungkin pemahaman atau kompetensi tentang berakhlak itu masih kurang ya, Kak. Nilai selanjutnya yaitu harmonis. Nah, nilai harmonis menekankan pentingnya menciptakan hubungan kerja yang positif, baik antara sesama pegawai maupun antara pegawai dengan masyarakat atau pengguna layanan. Pelayanan publik yang buruk bisa merusak citra institusi, bahkan menciptakan ketegangan diplomatik. Gimana nih, Kak? Menurut Kakak nih pada nilai yang keempat ini, harmonis. Nah, dari kasus ini sudah pasti dong ini sangat melanggar. Soalnya dari yang kita tahu, yang mengirimkan surat ke lembaga-lembaga negara kita itu langsung dari Kedutaan Besar Tiongkok. Jadi ini menimbulkan ketegangan diplomatik antara negara kita dengan Tiongkok, dengan Cina, seperti itu. Jadi tindakan swab ini bukan hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, tapi juga menciptakan kegelisahan dan ketidaknyamanan antara negara kita dengan negara Tiongkok tersebut. Seperti itu. Jadi citra kita itu masyarakat itu kedoktrin bahwa citra kita itu jelek ya, Kak? Iya. Ya, bukan sekali. bukan hanya di masyarakat. Dari yang saya jelaskan tadi, protes dari Kedutaan Besar Tiongkok itu menunjukkan bahwa hubungan antar negara bisa terganggu akibat perilaku tidak etis dari individu-individu ini, Bang. Begitu. Ya, betul sekali. Bukan cuma masyarakat yang ini, yang menganggap bahwa citra kita itu jelek, bahkan negara-negara asing ya, Kak, sebagai korban dalam kasus ini ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke nilai yang kelima ya, Kak. Loyal.
Loyalitas kepada bangsa dan negara seharusnya tercermin dalam tindakan nyata untuk menjaga nama baik institusi dan melayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan yang merusak citra negara adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah negara. Gimana nih menurut Kak Fitri nih, gimana nih nilai loyal ini terhadap kasus yang terjadi? Nah, menurutku mereka itu dengan memanfaatkan jabatan untuk memeras WNA itu udah menunjukkan bahwa petugas ini tidak menunjukkan loyalitas kepada negara mereka, negara kita. Tindakan mereka ini mementingkan kepentingan pribadi mereka. Ini tentu saja mempermalukan negara kita di dunia dan mengancam reputasi serta keamanan nasional kita dong. Mereka tuh menyalahgunakan simbol negara di pintu masuk internasional, yaitu bandara, yang seharusnya mencerminkan kebanggaan dan integritas nasional. Jadi dari situ aja orang lain udah bisa menilai bagaimana sih kita terhadap negara kita sendiri. Kita kayak nggak terlalu mementingkan citra negara kita, melainkan kita mementingkan kepentingan kita sendiri gitu. Berarti kita tidak loyal terhadap negara kita sendiri. Iya. Cocok gak? Masuk. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke nilai yang ke-6 nih, adaptif. Petugas publik di era digital dan modern diharapkan mampu beradaptasi dengan sistem kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel. Mereka harus meninggalkan pola-pola lama yang korup dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta tuntutan publik. Jadi di sini kita diminta untuk mampu beradaptasi pada era modern ini. Jadi pola-pola yang lama, pola-pola pemikiran kita yang lama, seperti yang kita ketahui ya, pada zaman-zaman dulu mungkin masih banyak tindakan korupsi atau suap menyuap ya Kak. Nah, di sini kita diminta untuk meninggalkan hal tersebut dan beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Gimana nih menurut Kakak nih nilai yang ke-6 ini terhadap kasus yang terjadi? Sebenarnya kalau nilai ini seperti yang abang bilang kan, kalau dari zaman dulu tuh mereka selalu korupsi apa segala macam, itu sama aja sih sama yang sekarang. Masih banyak kok kasus-kasus korupsi suap menyuap di luar sana. Itu berarti mereka kurang mereka tuh gagal dalam beradaptasi dengan budaya kerja yang baru, yang mana mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan sistem pengawasan yang semakin ketat dan tuntutan transparansi dari masyarakat. Apalagi masyarakat kita kan, masyarakat negara Indonesia tuh sangat menuntut adanya transparansi dari tindakan-tindakan yang seperti ini. Sama halnya tindakan korupsi besar kan, yang abang tahu tuh yang dari Pertamina lah apalah segala macam. Masyarakat tuh selalu sensitif dengan hal-hal tersebut. Jadi mereka ini masih kurang beradaptasi dengan apa yang masyarakat inginkan dan bagaimana peraturan itu berlaku. Seperti itu. Ini yang memperlihatkan bahwa sebagian aparatur masih terjebak dalam pola pikir usang yang menjadikan jabatan sebagai alat mencuri keuntungan. Seperti itu, Bang. Walaupun ini hanya sebagian kecil ya, tapi di luar sana itu masih banyak perilaku suap yang terjadi, korupsi segala macam. Berarti pada kasus ini menunjukkan bahwa ASN belum sepenuhnya beradaptasi ya Kak dengan pola kerja yang baru ya Kak? Iya, betul sekali. Iya, masuk. Selanjutnya kita bahas tentang nilai yang ke-7 yaitu kolaboratif Kak. Nilai kolaboratif mengandung semangat kerjasama yang sehat, produktif, dan saling mendukung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun dalam praktik suap, kolaborasi justru dimanfaatkan untuk memperkuat jejaring negatif. Waduh, gimana nih Kak? Menurut Kakak nih? Nah, menurutku dari kasus ini pastinya bukan hanya 1-2 orang dong,
pasti ada orang oknum-oknum yang lainnya yang ikut bekerja sama dalam eh, kasus ini, dalam kejadian ini. Mereka kolaborasi yang dimaksud ini harusnya mendukung pelayanan publik, justru menjadi sarana memperkuat praktik kotor yang merugikan institusi dan negara. Ini menciptakan kultur kerja yang rusak dan menular di antar pegawai. Seperti itu, Bang. Jadi pasti ada sih kolaborasi kotor yang dimainkan oleh orang-orang ini. Harusnya kolaborasi ini yang dimaksud dalam nilai berhalal ini ditujukan kepada bagaimana kita berkolaborasi dalam menunjukkan pelayanan-pelayanan terbaik kepada pengguna jasa maupun masyarakat di sekitar kita. Seperti itu, Bang. Nah, berarti di sini kerjasama ke arah yang negatif ya, Kak? Padahal Iya, di sini Bang. kita dituntut untuk bekerja sama ke hal-hal yang positif. Waduh, salah Kolaborasinya tuh besar di ini. ini kolaborasinya di menyeleweng. Betul sekali. Nah, berarti kasus yang terjadi ini, kasus yang di bandara ini, kasus suap ini sangat melanggar seluruh nilai-nilai berakhlak ya, Kak? Iya. Setiap nilai yang mulai dari pelayanan, orientasi pelayanan, akuntabel, hingga kolaborasi itu semua dilanggar ya, Kak? Iya. Setiap setiap nilai mulai dari pelayanan sampai kolaborasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh petugas ini. Akibatnya tidak hanya citra instansi yang rusak, tapi juga kepercayaan publik dan kehormatan negara di kancah internasional. Gitu, Bang. Nah, harusnya penegakan nilai berakhlak itu bukan sekedar formalitas saja ya, Kak, melainkan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan ASN yang berintegritas dan pelayanan publik yang bermartabat. Betul. Gimana, Kak? Nah, dari kasus ini, Bang Alim nih, Ini kita sebagai ASN tuh apa aja sih solusinya? Solusinya agar kejadian-kejadian ini tidak terulang kembali. Gimana sih solusinya? kalau menurut aku itu solusi yang cocok itu yaitu yang pertama penegakan hukum tegas dan sanksi administratif nih, Kak. Jadi gimana itu? hukum itu nggak pandang bulu. Jadi ASN yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran harus diproses secara pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua yaitu memberikan sanksi administratif. Nah, di sini ASN yang melakukan tindakan kasus pelanggaran itu diberikan ini, Kak, pemecatan tidak hormat. Jadi dipecat aja. Terus terus jangan diberikan tunjangan atau hak pensiunnya, Kak. Gitu menurut saya. Iya sih, menurut aku setuju Kalau juga. dari Kakak gimana nih? Aku setuju juga dengan itu. Dengan adanya, tapi itu kembali lagi ke pemerintah ya. Pemerintah tuh harus tegas, harus tegas itu dalam memberikan ini supaya teman-teman yang lain, teman-teman yang udah ada niatan-niatan buruk kayak gitu jadi berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut. Kayak gitu. Sama ini juga kalau dari aku sih ini penguatan sistem pengawasan dan pelaporan. Jadi perlindungan dan jadi kita melakukan pemerintah tuh ataupun pemimpin dari institusi tersebut melakukan perlindungan ataupun penghargaan bagi pelapor tindak suap tersebut. Pasti kan kayak kalau kita menjadi pelapor itu pasti takut kan, kayak kita nanti bakalan dikejar, bakalan di apa gitu. Jadi dari pemerintah sendiri tuh harus melakukan perlindungan ataupun penghargaan biar yang melapor ini merasa kayak oh ini dihargai nih, tindakan kayak gini tuh dihargai nih. Jadi
mereka tuh jadi semangat untuk melapor kalau ada orang yang melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang terakhir menurutku tuh ini yang udah mainstream lah, apa, pendidikan dan pembinaan etika. Nah, yang mana kita sebagai ASN harus apa? Kalau misalnya ada apa pelatihan anti korupsi secara rutin atau kayak mana atau yang kayak begitu, kita rutin ikut dan memahami segala bentuk materi-materi yang diberikan oleh orang yang memberikan sosialisasi tersebut atau pembinaan tersebut seperti itu. Aduh, ini sisa 8 menit lagi nih Bang Alam. Bukan ini sih, bukan. Oh iya, waktu kita terbatas juga. Iya. Jadi intinya kita sebagai ASN itu harus menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam dunia pekerjaan ya Kak ya. Ya. Apalagi ini kan kita kan Karena apalagi kita di perhubungan kan, kita yang menghubungkan negara kita ataupun daerah-daerah kita dengan daerah yang lain, yang mana kita sebagai face terhadap orang lain. Jadi kita harus tahu bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melakukan pekerjaan kita gitu. Jadi ada pesan-pesan Kak buat ASN yang mungkin menonton podcast kita ini. Jadi untuk kalian yang dengerin ini, jangan lupa untuk terus menjaga integritas kita sebagai ASN ya. Karena perubahan itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti cara kita memberikan pelayanan, cara kita berkomunikasi dengan orang lain, cara kita intinya dari hal-hal kecil tersebut kita bisa mencerminkan bagaimana kita sebagai seorang ASN. Begitu Bang. Jadi udah cukup ini ya. Udah cukup jelas lah apa yang kita bahas hari ini. Ya. Nilai-nilai berhala gitu ya. Jadi untuk ASN semua, kita teman-teman semua, kita harus melakukan nilai-nilai ASN yang berlaku, yaitu berakhlak serta memahaminya. Penutupnya, terima kasih sudah mendengarkan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami yang secara mendadak ini. Ya. Mungkin kalau ada saran-saran atau masukan bisa diutarakan atau diberikan kepada kami. Oke. Kami mohon maaf apabila ada percakapan atau kata-kata kami yang kurang enak atau kurang sopan. Mohon dimaklumkan. Ya, cukup sekian. Bye-bye, dan tetap semangat menjaga kebaikan dalam pelayanan publik. Terima kasih Bang Alam atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih juga Kak Putri. Selamat malam.